Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial kultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berlandaskan filsafat hidup serta berlandaskan sosial kultural setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Kajian kelima landasan itu, yang pertama filosofis, kedua sosiologis, ketiga kultural, keempat psikologis, dan yang kelima iptek. Kemudian landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan berhubungan dengan makna dan hakikat pendidikan, mencangkup pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apa itu pendidikan, mengapa diperlukan, dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu landasan sosiologis. Manusia seperti hewan hidup dalam kelompok dengan ciri-ciri seperti pembagian kerja, ketergantungan, kerjasama, komunikasi, dan diskriminasi antara individu. Namun, pengelompokan manusia lebih kompleks. Filsafat sosial mempelajari hakikat masyarakat, membedakan antara individu dan anggota masyarakat, dan mengembangkan berbagai aliran filsafat sosial. Landasan kultural. Setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian tentang landasan kultural. Pengertian tentang landasan kultural kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas dapat terwujud dengan 1. Ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Sisdiknas adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2. Karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung kebudayaan itu adalah masyarakat yang majemuk, maka kebudayaan bangsa Indonesia lebih tepat disebut sebagai kebudayaan Nusantara yang beragam. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Terdapat beberapa pandangan tentang hakikat manusia ditinjau dari segi psikologis dalam kaitannya dengan pendidikan, yakni strategi disposisional, strategi behavioral, dan strategi fenomenologis atau humanistik. Strategi disposisional memberikan tekanan pada peranan faktor hereditas dalam perkembangan manusia. Pada strategi behavioral dan strategi fenomenologis ditekankan peranan faktor belajar dalam perkembangan tersebut, agar tetapi keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses belajar itu terjadi. Pengertian tentang landasan psikologis. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Umpama pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara paling tepat untuk mengembangkannya. Untuk maksud itu,
Psikologi menyediakan sejumlah informasi tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kemasangan dan proses pendewasaan. Sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, pertumbuhan adalah dorongan untuk berbicara karena kematangan organ bicara pada usia 1-2 tahun. Sedangkan penggunaan bahasa tertentu dalam berbicara tergantung pada lingkungannya sebagai akibat perkembangan. Kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan, namun tak dapat dipisahkan. Karena itu, perubahan peserta didik tersebut dapat disebut sebagai tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembang manusia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal lain sebagai anugerah. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan sangat berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. A. Pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ada beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing. Pengetahuan atau knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Tindak lanjut dan hasil pengembangan itulah yang disebut dengan teknologi. B. Perkembangan IPTEK sebagai landasan ilmiah. IPTEK merupakan salah satu hasil pemikiran manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang dimulai pada permulaan kehidupan manusia. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. 1. Asas Tuturi Handayani. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem amung perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtulodo dan Ingmadyo Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo jika di depan memberi contoh, yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, yang ketiga, Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Yang pertama yaitu dimensi vertikal, dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua yaitu dimensi horizontal, dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Asas yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan.